lagi di channel Otohub.co. Jadi kemarin kami sudah mereview soal teman-teman yang pada mudik dengan mobil-mobilnya di Drive Vacation 2025. Dan kali ini kami bakal memberikan informasi soal konsumsi bahan bakar dari masing-masing mobilnya nih. Jadi total ada 8 mobil yang ikutan, tapi satunya mobil listrik. Jadi ini ada 7 mobil dengan urutan yang mulai dari yang paling boros sampai yang paling irit. Dan ini dia 7 mobil paling irit selama Drive Vacation 2025. Oke, kita mulai dulu dari yang paling boros ya. Jadi memang kalau dalam Drive Vacation 2025 ini kita punya teknologi yang cukup beragam teman-teman. Jadi nggak cuma dari hybrid, tapi juga ada mobil yang NA, ada juga mobil yang diesel ya. Dan memang kalau dari yang paling boros sudah kelihatan, pasti bukan dari mobil yang hybrid ya. Dan nah ini dia, mobil pertama jadi ada Chery Omoda 5 GT all-wheel drive ya. Jadi memang secara mobil dia belum pakai teknologi hybrid, masih NA, 1600 turbo all-wheel drive, jadi memang secara potensi bahan bakarnya dia nggak bisa se-efisien mobil-mobil yang hybrid ya. Karena udah mesinnya 1.6 turbo, plus menyalurkan tenaganya ke semua roda, jadi secara efisiensi bahan bakar bisa kalah sama yang lain. Dan ini Bang Rian ini jalan emang gak jauh-jauh ya, jadi jalannya cuma ke Anyer, itu dari Tomang ke Anyer waktunya sekitar 6 jam. Jadi memang karena kondisi waktu itu tempat wisata kan Anyer ya, kita tahu jadi banyak yang orang ke sana sehingga kemacetannya juga di luar Nurul ya kan. Kalau biasa Nuril ya. Biasanya kalau 3 jam aja udah nyampe tuh dari Tomang ke Anyer, tapi ini bisa sampai 6 jam. Tadi kalau total jarak tempuhnya sepanjang Drive Vacation dia 694 km dan konsumsi bahan bakarnya di 9,2 km per liter. Yang kedua, itu masih dari teknologi yang non-hybrid ya, aspirasi natural dari Chery Tiggo Cross Premium. Nah ini juga dia pakai mesin 1500 NA, jadi memang kalau untuk efisiensi bahan bakarnya ini, waktu itu Kamil ya, Kamil nih, wah ini pas banget nih. Jadi Kamil dia pergi dari Jakarta menuju ke Tasikmalaya. Waktu itu memang perjalanannya cukup padat juga, sehingga kemacetan juga sering dilalui, jadi konsumsi bahan bakarnya wajar ya, lebih cepat terpakai. Karena memang kalau mobil NA, ya kalau lagi macet-macetan, mesinnya tetap bekerja, sehingga konsumsi bahan bakar juga tetap tinggi. Dan dia ini nggak jauh dari Omoda 5, karena untuk konsumsi bahan bakarnya di 10,9 km per liter. Urutan ketiga ada Mitsubishi Pajero Sport Dakar Ultimate 4x4. Wah, ini satu-satunya mobil diesel di ajang Drive Vacation 2025 ya. Kebetulan Mas Billy waktu itu pergi ke arah Garut ya. Jadi dia memang perjalanannya ketika orang-orang sudah pada harus balik, dia baru jalan. Jadi memang perjalanannya agak cukup menyulitkan dan jadinya agak macet-macet gitu ya. Total perjalanan juga nggak terlalu panjang, cuma 604 km, dan ya ini satu-satunya mobil diesel dengan mesin 2400 cc ya, dan konsumsi bahan bakarnya ini masih bisa 13 km per liter, lumayan ya. Keempat, ini ada Nissan Kicks e-Power yang dia jalannya paling jauh selama Drive Vacation 2025. Jadi memang teknologi hybrid ini ada di urutan keempat ya untuk yang pertama, tapi ini serial hybrid. Kalau di Nissan disebutnya adalah e-Power. Jadi memang si mesinnya itu hanya sebagai genset, sementara untuk menjalankan mobil dia tetap menggunakan si motor listrik. Jadi seakan-akan ini adalah sebuah mobil listrik tapi tanpa harus ngecas ya. Kalau waktu itu Mas Bondan berjalan sejauh 2.278 km. Jadi memang panjang karena dia ke arah Jawa Timur sampai ke Kawah Ijen ya. Dan memang dia mesinnya nggak terlalu besar karena memang hanya berfungsi sebagai genset aja. Dan catatan konsumsi bahan bakarnya, kalau ini untuk mobil hybrid hitungannya cukup boros nih, karena konsumsi bahan bakarnya ada di 14,9 km per liter. Urutan kelima ada Hyundai Tucson Hybrid. Yes, kebetulan saya sendiri yang bawa mobilnya, jadi total jarak itu sampai 1.340 km. Jadi kalau ini nggak ke Semarang PP aja ya, tapi juga termasuk dengan perjalanan di
dalam kotanya. Jadi saya pas hari Lebaran sempat ke Cibubur, ke Jakarta, muter-muter juga, termasuk ke perjalanan ke Semarang dan balik lagi. Dan memang perjalanannya waktu ke Semarang pas berangkat itu saya di hari kedua Lebaran, itu dia perjalanan cukup padat ya, terutama di Cipalinya, bahkan sempat ada beberapa titik kemacetan. Jadi saya memutuskan untuk keluar tol, untuk lewat jalur arteri yang lumayan lancar ya. Dan memang teknologi hybrid itu dia sangat berfungsi atau sangat optimal ketika perjalanannya kombinasi. Ada yang macet-macetan, kadang ada yang di arteri, sehingga ada regeneratif lagi, si baterainya akan terisi lagi sehingga konsumsi bahan bakarnya bisa lebih efisien lagi. Lalu juga pas perjalanan ke Semarang, saya sempat berhenti di rest area di 379A ya, itu sekedar makan ya kan. Bahkan karena rest areanya juga penuh, jadi sempat makan di mobil juga dengan kondisi mesin masih menyala. Udah gitu juga ngisi lagi bensin supaya tetap penuh. Dan untungnya sepanjang jalur mudik, kalau laporan teman-teman juga kesediaan bahan bakar itu sangat banyak ya. Artinya antreannya itu nggak terlalu panjang sehingga membuat pemudik jadi tetap nyaman gitu. Dan dengan kondisi seperti itu, lalu baliknya juga cukup lancar ya. Dan konsumsi bahan bakar si Hyundai Tucson Hybrid ini dengan mesin 1.6 turbo masih bisa di angka 18,8 km per liter. Urutan ke-6 ada Haval Jolion HEV atau Hybrid Electric Vehicle. Jadi waktu itu hari Dagu ya, dia berjalan ke arah Puerto Rico yang katanya ada di Spanyol. Padahal ada di Amerika ya. Dan memang dia berjalan itu sebelum Lebaran ya. Dia udah jalan, lalu pulangnya pun dia setelah puncak arus balik. Jadi memang dia lama di daerahnya sehingga perjalanannya juga cukup lancar. Dan ini juga lumayan ya, dengan teknologi hybridnya, Haval Jolion HEV ini dengan jarak 1.415 km, ini mencatatkan angka di 21,8 km per liter. Luar biasa. Nah ini dia, mobil yang paling irit di ajang Drive Vacation 2025. Ada yang bisa tebak apa? Ya iya kan tinggal satu lagi. Toyota Yaris Cross Hybrid. Jadi Mas Panji waktu itu juga jalannya ternyata ke Semarang juga ya. Jarak tempuhnya itu di 1.380 km, jadi nggak yang pendek-pendek banget ya. Jadi memang teknologi hybrid di Toyota ini sudah terbukti ampuh ya untuk bikin konsumsi bahan bakar itu bisa lebih efisien ya. Mesinnya 1.500 cc dengan teknologi hybridnya, bahkan ya dengan jarak yang sepanjang itu, mobil ini masih bisa mencatatkan angka di berapa ya? 27,7 km per liter. Iya, jadi memang nih mobil paling irit sepanjang Drive Vacation 2025 ya. Jadi memang ini pada dasarnya mobil ini juga cukup irit sehingga ketika digunakan ke luar kota, ini masih angkanya nih luar biasa sih. Di situ ada gambar Wuling REV, berapa bang? Nah, oh iya, Wuling REV ya. Jadi kalau Wuling REV sebetulnya kalau beberapa mobil listrik itu kita bisa konversikan lah antara konsumsi energi listriknya dengan harga per kWh listriknya. Cuman kalau di Wuling REV sayangnya dia nggak ada di MID-nya ya, itu nggak ada konsumsi energinya. Jadi kita nggak bisa hitung penggunaan listriknya. Sayang ya, padahal dia kan udah keliling Indonesia. Ya, Taman Mini kali. Iya sih, Taman Mini kan juga Indonesia Mini. Ya. Nah itu dia teman-teman, urutan dari mobil-mobil yang mulai dari yang paling boros sampai yang paling irit ya. Jadi kalau kita urutin lagi nih, balik lagi itu mulai dari ada Chery Omoda 5 GT yang AWD, lalu ada Chery Tiggo Cross, lalu selanjutnya ada Mitsubishi Pajero Sport yang Dakar Ultimate, lalu ada Nissan Kicks e-Power, ada Hyundai Tucson Hybrid, ada Haval Jolion HEV, dan yang paling irit nih juara satunya nih, Toyota Yaris Cross Hybrid. Oke teman-teman, segitu dulu informasi dari saya. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.